Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana bahwa kali ini kita sudah mencapai pembelajaran untuk bab 2 dengan materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, semoga dengan pembelajaran kali ini kalian dapat menyimaknya dan memahami apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Sebelum melangkah kepada perlindungan hukum itu sendiri, terlebih dahulu kita cari tahu tentang definisi atau pengertian hukum itu sendiri. Di mana kita sering mendengar tentang hukum, tapi apa sih sebetulnya hukum itu, kan gitu ya. Nah, hukum itu pada dasarnya adalah sebuah aturan, dan banyak tokoh atau para ahli yang menyampaikan pendapatnya tentang pengertian hukum itu. Nah, di sini saya akan menyampaikan teori hukum menurut pakar hukum yang berasal dari negeri orang, yaitu dari negeri Belanda yang namanya Utrecht. Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah merupakan himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus dipatuhi. Nah, Utrecht adalah salah satu tokoh hukum yang memang diterapkan di Indonesia. Ya. Sedangkan tokoh hukum di Indonesia, salah satunya saya mengambil definisi menurut Muchtar Kusumaatmadja, di mana beliau adalah salah satu mantan menteri pada masa Orde Baru, dan dia juga adalah pakar hukum di negeri kita. Menurut Muchtar, bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, yang bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Nah, dari kedua tokoh tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Nah, jadi hukum pada dasarnya ada aturan, di mana aturan itu berisi perintah dan larangan. Nah, ketika aturan itu berisi dan perintah dan larangan, mau tidak mau untuk mencapai ketertiban itu sendiri harus dipatuhi tentunya, ya kan? Nah, sehingga perlu kalian pahami bahwa hukum adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban. Nah, berikutnya ada beberapa unsur hukum. Nah, unsur hukum itu terdiri dari peraturan tentang tingkah laku manusia, dari definisi tadi ya. Peraturan tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi. Jelas bahwa hukum itu akan bisa diterima dan bisa berlaku ketika hukum itu atau aturan itu dibuat oleh
badan yang resmi atau badan-badan yang berwenang. Yang ketiga, peraturan yang bersifat memaksa. Hukum itu sifatnya maksa, harus dipatuhi. Ketika kita melanggar hukum, maka ada sanksi. Yang keempat, adanya sanksi yang tegas. Nah itu tadi, ketika kita melanggar, tentunya ada sanksi. Nah, yang kedua, hukum itu memiliki ciri. Cirinya adalah, yaitu tadi adanya perintah dan larangan. Dan yang kedua, perintah dan larangan itu harus dipatuhi. Nah, itulah unsur dan ciri hukum. Nah, berikutnya penggolongan hukum. Ya. Hukum dapat digolongkan berdasarkan 5 item. Yang pertama, hukum dilihat dari bentuk. Bentuk hukum itu ada 2. Ada yang berbentuk tertulis dan ada yang berbentuk tidak tertulis. Hukum tertulis itu adalah hukum yang memang didokumentasikan dalam sebuah dokumen yang berbentuk buku dan lain sejenisnya. Sedangkan hukum yang tidak tertulis itu merupakan konvensi atau kebiasaan. Nah, walaupun tidak tertulis atau tidak dituangkan dalam sebuah dokumen, tapi hukum itu sering dan memang betul-betul berlaku di suatu lingkungan masyarakat. Nah, yang disebut dengan konvensi atau kebiasaan itu adalah salah satunya adalah hukum adat, ya. Hukum adat atau dalam hukum negara, salah satu contohnya adalah ketika presiden setiap tanggal 16 Agustus itu pasti akan melakukan pidato kenegaraan. Nah, itu tidak ada ditulis dalam sebuah dokumen atau dibukukan, misalkan dalam berbentuk undang-undang, bahwa setiap tanggal 16 Agustus presiden harus pidato, tidak ada. Nah, itulah kebiasaan atau konvensi. Yang kedua, penggolongan hukum dilihat dari tempat. Berdasarkan tempat, hukum terdiri dari hukum lokal, hukum nasional, dan hukum internasional. Hukum lokal artinya adalah hukum yang berlaku di suatu wilayah atau suatu tempat. Hanya di suatu atau hanya di satu tempat atau satu wilayah. Sedangkan hukum nasional adalah hukum yang berlaku di dalam suatu negara, dalam satu negara. Ya. Hukum Indonesia tidak bisa berlaku hukum buat negara lain. Jadi hukum Indonesia hanya berlaku di Indonesia. Sedangkan yang ketiga adalah hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang berlaku di setiap negara atau untuk setiap negara. Yang ketiga, hukum berdasarkan waktu atau digolongkan berdasarkan waktu. Nah, berdasarkan waktu juga ada 3. Ada ius constitutum, yang kedua ius constituendum, dan yang ketiga hukum antar waktu. Ius constitutum artinya hukum yang berlaku pada saat ini. Ya. Jadi berlaku pada saat ini. Sedangkan ius constituendum adalah hukum yang berlaku pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga, hukum antar waktu adalah hukum yang berlaku sampai kapanpun begitu ya. Dari kemarin, saat ini, dan waktu yang akan datang. Dan yang keempat, hukum digolongkan berdasarkan pribadinya, yaitu ada hukum yang bersifat satu golongan, semua golongan, dan antar golongan.
Dan yang kelimanya, hukum dilihat dari digolongkan berdasarkan isi, yaitu ada hukum publik atau pidana dan juga ada hukum privat atau perdata. Nah, jadi hukum berdasarkan atau dapat digolongkan menjadi 5 berdasarkan bentuk, yaitu ada bentuk tertulis dan yang keduanya ada bentuk tidak tertulis. Yang kedua berdasarkan tempat. Ada hukum lokal, ada hukum nasional, dan juga ada hukum internasional. Yang ketiganya, waktu. Ada ius constitutum, ius constituendum, dan hukum antar waktu. Yang keempat, berdasarkan pribadi. Pribadi yang diatur tentunya. Ada hukum yang berlaku untuk satu golongan. Yang kedua berlaku untuk semua golongan, dan yang ketiganya berlaku untuk antar golongan. Dan yang kelima, hukum digolongkan berdasarkan isi, yaitu ada hukum publik atau hukum pidana, dan yang keduanya adalah hukum privat atau perdata. Nah, anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan ini sebagai perjumpaan kali ini, saya kira cukup sekian dulu. Silakan kalian simak materi ini dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.